Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di mata pelajaran kita PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ayo saleh. Oke. Elon. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada di semua, Pak. Oke, Bapak absen ya. Deviansa, hadir Pak. Ayo, Hadir Bapak. Anin, Hadir, Pak. Bisa, Pak. Dina. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat tidak materi Bapak minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih? Pengertian HAM, Oke, apa itu Bang? hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang lekat dari dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu. Oke, bagus ya. Jadi sudah paham materi minggu lalu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada yang tahu nggak di sini pengertian Pancasila itu apa? Nanti di akhir pembelajaran Bapak ada hadiah buat yang menjawab. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Oke, silakan. Oke, baik Pak. Panca itu artinya 5 dan Panca itu artinya dasar, sedangkan Sila itu artinya 5. Jadi Oke. Pancasila itu merupakan 5 dasar negara, Pak. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Eva tadi. Jadi di sini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem pemerintahan dan tatanan negara kita dalam pembentukan undang-undang dasar. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila memiliki sifat khusus terhadap pembentukan moral, etika, dan interaksi kita terhadap masyarakat di sekitar kita. Oke, sebelum terbentuknya Pancasila, sejarah awalnya itu mulai dari pembentukan BPKI dengan beberapa anggota yang menyebutkan pilar-pilar kebangsaannya pada saat kemudian ada Piagam Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh bangsa yang merumuskan Pancasila. Oke, kota yang silakan ada yang tahu siapa? Tahu. Siapa? Muhammad Hatta. Oke. Apa semua ya? Oke, jadi Muhammad Yamin merumuskan sila-silanya yang pertama ada peribahasaan, perikemanusiaan, perikebuanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, ketiga orang ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap Pancasila. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan Bapak untuk kelompok ya untuk materi ini kita lanjut dulu ke materi selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan, artinya negara kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat yang kesempurnaannya. Kita juga harus menghargai perbedaan agama, ras, dan budaya di Indonesia sehingga kita tidak boleh memiliki sikap diskriminasi terhadap agama lain. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Kita harus mengakui kedaulatan negara yang ada di tangan rakyat. Kemudian kita harus menghormati setiap perbedaan yang ada di negara kita. Kita harus memanusiakan manusia, bagaimana interaksi kita terhadap sekitar, dan yang ketiga ada nilai persatuan. Nah, di nilai persatuan ini karena negara kita memiliki beragam aneka budaya, perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita memiliki Pancasila sebagai asas tunggal dalam
kehidupan berkebangsaan di Indonesia, sehingga kita dapat terbentuk suatu kesatuan dan menciptakan sebuah kesatuan. Selanjutnya ada nilai kerakyatan. Kita harus mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan kelompok ataupun individu dan golongan. Selanjutnya ada nilai keadilan. Keadilan di sini bukan berarti sama rata, bukan berarti memberi 1000 yang juga 1000. Keadilan memiliki arti yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau kebutuhannya. Misal Bapak beri contoh, ada dua orang yang satu berbadan besar dan satu berbadan kecil, maka jika kita kasih semuanya makan satu piring, tentunya orang yang berbadan kecil akan cukup dan puas. Orang yang berbadan besar tentunya tidak cukup, kurang. Nah, analoginya kita balik. Jika orang yang kurus diberi makan 2 piring dan yang gendut 2 piring, tentunya yang kurus itu tidak akan habis untuk menghabiskan makanan tersebut. Jadi kita harus memberikannya sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan porsi yang kita miliki. Oke, materi selanjutnya ada yang mau ditanyakan sampai tadi? Belum ada. Oke. Selanjutnya menerapkan nilai Pancasila pada generasi muda. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi. Ada yang tahu ada berapa agama di Indonesia? 6. Boleh sebutkan satu orang? Berapa? Oke, silakan. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, benar, beri tepuk tangan dulu. Jadi, agama di Indonesia itu sangat banyak. Terus, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak kalau ada orang yang fanatik terhadap agamanya sendiri? Fanatik terhadap agama itu tidak ada masalahnya. Fanatik berarti dia percaya keseluruhan bukan agama yang dianutnya. Fanatik tidak ada masalahnya. Yang jadi masalah adalah orang yang radikal terhadap agama. Orang yang radikal terhadap agama adalah dia yang sangat percaya kepada agamanya, kemudian dia memaksa orang lain untuk mengikut agama yang dianutnya. Jadi kita harus meninggikan sikap toleransi kita, jangan ada tingkat diskriminasi di antara kita. Selanjutnya ada nilai kedua, gotong royong. Ada yang punya contoh di daerahnya masing-masing tentang gotong royong? Oke, silakan. Pak, itu untuk yang menghidupkan masyarakat, membersihkan selokan dan di sekitar kampung. Oke, bagus ya, beri tepuk tangan dulu. Dan gotong royong ini sesuai sekali dengan budaya kita, yaitu kita suka untuk bergotong royong mulai dari pembuatan waduk, pembuatan selokan, irigasi, dan juga mungkin ada orang yang tidak sanggup untuk membayar tukang untuk membuat rumah, itu biasanya ada banyak orang yang bergotong royong untuk membuat. Selanjutnya ada mandiri. Mandiri apa di sini? Jika kita menginginkan sesuatu yang hal positif terhadap diri kita, lakukan. Jangan pikirkan apa yang orang lain pikirkan. Bapak ilustrasikan seperti ini. Sebuah kapal tidak akan tenggelam hanya karena air yang di sekelilingnya. Tapi sebuah kapal akan tenggelam jika air di sekelilingnya masuk ke dalam kapal. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak akan jatuh dan tenggelam hanya karena perkataan orang lain. Tetapi kita akan jatuh dan tenggelam karena kita mengizinkan perkataan orang lain masuk di kepala kita. Selanjutnya ada bersikap kritis dan kreatif. Kita harus bersikap kritis, baik itu dari segi politik, sosial, ekonomi, dan juga kita jangan menjadi orang yang konsumtif. Kita harus berpikir kreatif. Di sini ada yang tahu kenapa singa itu disebut sebagai raja hutan. Bagaimana singa bisa disebut sebagai raja hutan? Apakah karena kekuatannya? Jika karena kekuatannya, gajah lebih kuat daripada singa. Tapi jika karena kecepatannya, cheetah lebih kuat lebih cepat daripada singa. Jika karena kepintarannya, binatang lain banyak yang lebih kuat daripada singa. Tapi apa yang membuatnya menjadi raja hutan? Mentalitas. Mentalitas itulah yang membuat seekor singa dijuluki sebagai raja hutan. Jika seekor singa bertemu dengan gajah di suatu tempat, pasti dua hewan ini memiliki pikiran berbeda. Karena singa memiliki mentalitas yang kuat, singa berpikir, oh ada makan siang. Sedangkan gajah yang memiliki, padahal dia memiliki badan yang kuat, tapi pikirannya bagaimana cara dia kabur dan lari dari singa. Nah, jadi itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Oke. Ada yang mau minum? Ada Pak.
Mau minum? Mau, Pak. Ada yang mau minum? Ada, Pak. Mau. Mau minum haus, Pak. Oke, ada yang mau? Aku. Apa? Beda. Oke, kali ini Bapak kasih pertanyaan aja tentang Pancasila. Tadi sudah menyimak kan, saudara Bapak? Oke. Simbol dari sila ketiga. Apa? Oke, benar. Benar. Oke, silakan. Ada yang mau lagi? Ada. Ada, Pak. Siapa, Pak? Masih banyak. Satu lagi. Siap ya? Siap, Pak. Pertanyaannya adalah siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? PS Supratman, Pak. Siap? Oke, Kakak? Ayo dulu. Salah. Kasih dia. Salah. Garuda Pancasila. Siapa yang tahu? Itu Indonesia. Garuda Pancasila. Indonesia. Ada yang tahu? Junyatin. Aku ada, Pak. Ya apa? Soeharto. Oke, benar. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke ya. Masih mau lagi? Pak. Nanti ya. Ada lagi nanti. Oke. Sekarang Bapak memiliki sebuah video tentang sejarah perumusan Pancasila. Nanti Bapak bagi dua kelompok. Kelompok pertama untuk membahas tentang sejarah perumusan dari awal BPKI, terus yang kedua dari penetapan Pancasila pada saat dianggap Cancel. Oke, silakan disimak terlebih dahulu ya. Baik, Oke, Pak. Oke. Cukup ya. Dapat dimengerti tugas yang Bapak berikan? Dapat, Pak. Oke, Bapak berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Oke, sudah selesai belum? Sudah, Pak. Silakan kelompok pertama menyampaikan sendiri. Ini kelompok dua ya? Ini kelompok dua. Ya. Saya izin dari kelompok pertama. Yang pertama itu ada tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Terdapat 3 tokoh rumusan, yaitu ada Mulyani, tadi Supomo, dan Soeharto. Yang pertama ada Mulyani, mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan besar. Usulan ini tersebut disampaikan pada 29 Mei 1946. Secara lisan ada yang pertama ada kebangsaan, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada ketuhanan, yang keempat ada kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Kalau yang tertulisnya ada ketuhanan yang maha esa, kebangsaan satu Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
yang saya ada dari sini Soekarno ada satu buku. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua ada internasional atau kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang maha esa. Mungkin bisa ya, Pak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok tadi. Silakan kelompok dua. Baik, langsung saja Pak. Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila, yaitu rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi kaum dunia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama. Pancasila menjadi ketuhanan yang maha esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Jadi itulah materi kita hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hukum bangsa. Jadi di sini udah hafal semua ya Pancasila? Sudah. Oke, Andi bisa tinggal. Satu Indonesia. Oke, bagus. Oke, jadi Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila memiliki peran sentral. Artinya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bagi bangsa kita guna mencapai tujuan bangsa kita di kehidupan global. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan dulu? Boleh Pak, ada tulisan Pak. Oke, mungkin sekian ya, silakan tuh Pak kelas pimpin doanya. Baik Bapak, mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.